ini takwim. Kemudian masalah lagi kita cinta akan anak. Ada kalau dia ya kan? Kenapa jadi cinta lawan anak? Ini hukumnya cinta lawan diri juga. Pahamlah? Apabila aku mati, anakku gantinya, ya kan? Ya kan? Tujuan aku sembahyang saja. Amun aku mati ada anak ini sembahyang pulang, aku ini dapat pahalanya. Ya, kan tiap-tiap orang dapat anak nang soleh. Arti soleh itu beriman. Nang di dalam Quran itu innal ladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi kalau hadisnya begini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Manusia apabila sudah habis umur tidak ada lagi amalnya kecuali penerus daripadanya itu ada. Penerus amalnya itu ada, atau kata-kata lain masih di dalam beramal, atau kata-kata lain di dalam kubur tetap hidup. Ada tiga. Pertama, orang yang menafkahkan hartanya di dalam amal jariyah, artinya pekerjaan yang berlaku lama, seperti membuat sumur, airnya itu lama dipakai orang, diambil ulang. Seperti membuat jalanan umum, kan lawas orang memakai jalan itu termasuk jambatan. Seperti membuat langgar dan lain-lainnya, masjid, sekolah, yatim dan apa. Ini walaupun sinang amal jariah di dalam kubur, namun tetap amalnya itu berkelanjutan jalannya. Dalam kubur menerima terus-menerus orang ini, sama lawan orang masih hidup. Pahamlah? Nang kedua, seseorang yang diberi Tuhan ilmu dan kawa ulang melajarkan ke orang lain. Misalnya kita belajar huruf alif atau belajar huruf fa. Sesudah kita bisa membaca fa, kita ajarkan lawan siapa, kalau anak, kalau bini kan membaca huruf ini nang kayak ini nah. Kalau asalnya jangankan bini, kita seorang menyampaikan pada debah bagus. Mbak sudah belajar, lalu bagus bacanya. Falamma aslama, lalu dilajarkan lawan bini, umanya baca panggilan, lalu nang bini membaca, saya mulus supahaku, jangan lagi, saya mulus supahaku, nang bini kurangnya jadi, lalu membaca aja, saya mulus supahaku, pas menyambat banyak tadi. Nah, sabiji huruf yang dilajarkan ini mati si laki, maka si laki tadi dalam kubur dapat terus kiriman dari hanya sabiji huruf. Disinilah duduk Sayyidina Ali berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani.
Aku ini adalah menjadi sahayanya bagi orang yang melajari aku seperti guru. Kalau diriku ini dijualnya oleh guruku, dimakannya duitnya, aku ridho. Sampai nama itu sebenarnya baru satu guru. Ilmin yuntafa'u bihi. Apalagi melajari orang beristinja nang asalnya tipu ya, lalu bisa beristinja mati si gurunya nang melajari istinja dalam kuburnya tetap jalan pahalanya. Atau melajari orang berwudu, atau melajari orang sembahyang, atau kata tiganya, atau keempatnya, mana melajari Fatihahnya, mana melajari cara-cara sembahyang yang lain dari Fatihah, mana wudunya, mana nama istinjanya, mana mandi wajibnya, dilajari sehingga seorang ini bisa semuanya itu tadi sempurna. Mati si guru ini, nah itu tetap amalnya jalan. Nang ketiga wa waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuk ayahnya atau ibunya. Adapun kata-kata yad'ulahu ini laisa biqaidin, bukan menjadi qaid. Jadi pahamannya itu aja, wa waladin sholihin ay waladin mu'minin. Habis. Asal anak itu beriman, jangan kafir, itu aja. Anaknya beriman, orang beriman sembahyang kalau. Nah, nang jadi kita cinta lawan anak ini kalau menyambung. Kalau kita dalam kubur, anak kita sembahyang masih hidup, kita ini seakan-akan sembahyang lagi. Lalu anak kita ini 10 gantinya. Lalu cucu pulang 20, berapa gantinya? Buyut 30, berapa gantinya? Nah ini Tuhan jadi memulihkan anak. Pasan kita, pahamlah, pasan kita ada kesan lain. Itu yang jadi cinta kepada anak. Jadi kalau kita mencintai anak karena itu, mencintai harta karena itu tadi, pahamlah, mencintai keselamatan karena itu tadi, mencintai kesehatan karena itu tadi, itu hukumnya cinta kepada Allah. Paham kata? Namun di dalam usul fikih kaidahnya sebutin aja, min annalil wasail hukumah maqasid. Nah itu kan kita sebelum belajar fikih belajar usulnya, usul fikih, kaidah usul fikih, ya kan? Min haitsu anna lil wasail hukumah maqasid. Demikian juga kita cinta pula kepada siapa saja, kepada keluarga dan kepada kawan-kawan, ya kan? Karena apabila kita ini meninggal, keluarga kita dan kawan kita itu sekurang-kurangnya mendoakan. Kalau tidak mengadakan upacara baca Quran, sholawat, dalail, bersesusungan makanan, khususan ila ruhi almarhum si anak, ujar kawan, ular keluarga pulang, nang di situ di sini datangan sampai menyeratus, mulai seminggu dulu hitung hari, mbak itu lalu menyalawi mematang puluh menyeratus mahal. Ada ngaran kita ngarannya Mahtamul Arba'in,
Itu dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah mengerjakan mulai meninggal hari sampai Ma'tamul Arba'in artinya kitabnya. Di Hilal ada kitab kita dua arwah Kang Sarani di Bangil pada Kang Muhammad Serwani ada kitabnya itu. Namun di pasar kan ada orang berjual itu. Nah jadi di sekolah Darussalam kadang ada juga kitab itu. Jadi mun kita sekolah di Darussalam aja pada tahu di kitabnya tentang nang dikhawatirkan namun pada tahu kena lalu mendustakan menyalahkan gawian orang mematang pulau. Padahal seorang bisi kitab dalilnya. Ma'tamul Arba'in mim hamzah tak lawan mim hanya al-arba'in. Nah jadi berarti kita ini memerlukan pertama diri ya kan, anggota tadi keselamatan, yang kedua harta, yang ketiga anak, yang keempat keluarga, yang kelima kawan-kawan. Semuanya ini Tuhan menggunakan wasilah jabatan untuk kita menghadap Allah. Paham tak? Lamun banyak bisi anak berarti bisi rahmat banyak. Banyak bisi keluarga berarti rahmat banyak. Banyak bisi ketawalan berarti rahmat banyak bisi. Banyak bisi harta berarti rahmat banyak bisi. Tapi tujuan kita tadi wasana walinafsi untuk menghadap Allah. Lalu belajar sifat 20 ini. Kita hendak menghadap Allah, sedangkan di dalam kitab Bismillah. Arti Bismillah nyawa pada badaya upaya. Lamun pada bunda yang menolongi itu kalau mana Bismillah bitana maka wabi yakul mayakul. Macam apa kita hendak menghadap Allah sedangkan kita kada berdaya upaya, lalu timbul putusan siapa nang dipimpin oleh ilmu tauhid, ya kan, ya kan, ya kan, bahwasanya nang menghadapi itu sebenarnya Allah yang menghadapi kita, bukan kita yang menghadapi Allah. Ini yang sebenarnya artinya pandangan hakikat. Mana susah diulahinya untuknya, mana dihadapinya pula. Tadinya yang dihadapi yang model kayak ini bang, berduduk dulu ini sih berduduk. Maksudnya dihadapinya itu artinya dita'alluqinya dengan sifat-sifatnya. Nah, qudrat, ilmu, hayat sama basar ada ta'alluq. Ya kan? Ada tertinggal kita pada ta'alluqnya. Ya kalau ilmu ta'alluqnya pada seluruh sesuatu, kita termasuk di sesuatu kita. Wajib, mustahil, jaiz, ya kada, kita termasuk di situ di dalamnya. Ya kalau qudrat ta'alluq taksir, ya kalau kita termasuk di sini, di mungkinan sini. Pahamlah, itu artinya Tuhan menghadapi kita. Adalah menang Tuhan menghadapi itu artinya mbak kita sini, Tuhan ada di sini, mbak kita paling ada di sini pula, adanya ini itu paman. Nah, nang ini nang caranya ini hakikatnya ini ada kita nang hadap kurang nang menghadapi seorang dengan cara nang itu pahamannya menghadap tadi. Kawa memikirkan kayak ini setumat, insya Allah hati kita itu merasa gembiranya itu luar biasa.
Nah ini yang dimaksud farahun billah. Nah gembira dengan Allah, kayak itu jalannya. Pahamlah? Farahun billah. Ini yang dimaksud ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pahamlah? Ini kita mengenai masalah tafsir Al-Quran. Jagalah ada ayat Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Dimanapun mereka berada tetap di dalam kehinaan, terkecuali mereka itu melaksanakan hubungan dengan Allah dan manusia. Alhamdulillah. Kata-katanya hubungan dengan Allah pertama, paham kan? Kemudian hubungan dengan manusia yang kedua, paham? Nah ini pengertian yang sebenarnya bahwa manusia ini adalah manusia yang menjadi lurung untuk kita berhubungan dengan Allah. Jadi bukan hablum minan nas semuanya manusia sama sekali. Maling, perampok itu dihubungi juga lah. Nah hati-hati ulama-ulama yang ketujuh berbicara masalah ayat ini. Jangan salah mentafsirkan Al-Quran, sebab itu kalam Allah. Harus kita belajar lawan ahli tafsir begitu. Sebab man fassara Al-Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsirkan Quran seenaknya aja, itu adalah orang sudah menyediakan awaknya untuk masuk neraka. Jadi kalau manusia yang disuruh kita hubungi, paham kan? Yang menyebabkan kita ini mulia adalah manusia yang membawa kita kepada Allah. Maka tafsirnya hablum minan nas humul ulama. Jadi illa bihablin min Allah wa hablin minal ulama. Sebab dengan adanya ulama kita wajib kita kepada Allah. Lamun sendiri kada melajari datang mana tahu dicinta lawan Tuhan. Mun urang bungul kita kawalai melajari kita jangan cinta lawan Tuhan ini bungul juga. Apa kita berhubungan dengan orang itu? Kawal kita sampai kepada hablum minallah. Nah, jadi an-nas di sini an-nas yang membawa kita menghubungkan kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi setiap orang yang berhubungan kepada ulama, yang membawa ulama ini kepada Allah, maka si kita yang menghubungi ulama ini tidak mendapat artinya apa? Zillah. Nah, artinya tidak mendapat kehinaan. Tapi kalau dimaknai ayat ini berhubungan dengan Allah dan bermasyarakat, maling dikawali juga, perampok dikawali juga, kada bisa dapat apa? Kamuli, ya tetap aja hina. Nah, jadi ini hati-hati, ini hati-hati. Yang ahlinya benar, guru bangun, ahli banget. Yang sampai menangis, jadi mendengar orang mentafsirkan habli minan nas ini, masyarakat semuanya lalu menangis. Di mana sih itu pokoknya tafsirnya itu ingat. Pahamkah? Nah, sama lawan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini hati-hati juga dengan tuan-tuan guru. Nah, atiullah taat kepada Allah, wa atiur rasul taat kepada rasul, wa ulil amri minkum dan ulil amri orang yang menyampaikan perintah Allah.
Siapa yang sanggup menyampaikan perintah Allah? Ulama. Oleh sebab itu tafsirnya ulil amri minkum ulama. Nih itu yang wajib dia apa ditaati. Pahamlah. Nah lalu ada hadis pulang memperkuat ittabi'ul ulama. Nah itu ada pulang Quran nang secara khabariyah bimana insya'iyah innama yakhshallah min ibadil ulama. Itu bukan khabariyah, maknanya insya'iyah. Nang takut lawan Allah itu ulama. Bahasa kitanya lah, kamu sudah tahu ulama itu takutan lawan unda, takut lawan unda hukumnya wajib, turutlah orang itu pahamannya, lalazimannya. Jadi jangan sampai ulil amri ditafsirkan lain dari ulama, jangan sampai hablum minan nas ditafsirkan secara masyarakat umum, tidak. Sebab ini nang cagar membawa kepada hablum minallah, manusianya itu nang disuruh dihabluni, dihubungi. Lamunnya habis sudah manusia nang nenek, nah iya nang kita disuruh tak bauzlah aja sudah. Iya nang disuruh kita menyendiri aja sudah. Jangan mukhalafah. Ada lagi hadis yang menangiskan arwah anak Sya'rani lah. Nah, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Ini nang menangiskan guru Sya'rani pulang nang tadi guru panggil ayat dari kerjakan olehmu dunia seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Itu ujar si tuan guru ini di mana-mana, di khutbah di mana-mana. Jadi masyarakat ini lalu mengajar dunia siang malam karena hadisnya ada. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ba'amal akhirat seakan-akan esok harinya wa mati. Nang diambilnya nang tadi aja. Nang siang malam lah, jadi malam memikirkan dunia, siang melaksanakan sampai mati. Kayak itu aja sampai mati. Dunia aja nang diurus. Karena dalilnya iman di dunia kakak tadi sahaja. Padahal maksudnya nyawa bagawi dunia itu ya kan seakan-akan hidup belawasan. Adalah orang yang hidup belawasan, adalah ada. Jadi namun ada orang yang hidup belawasan sedang-sedang aja urusan dunia. Mini waktunya habis nenek. Bekerja akhirat seakan-akan nyawa isuk mati. Adalah orang yang isuk mati saling banyak kan. Jadi hadis ini menyuruhkan majulah akhirat, dunia disenangi. Bukan hadis ini untuk memajukan dunia, memundurkan akhirat. Jangan dibalik amannya. Ini yang sampai bangkak harus perusahaan kita sampai meninggal. Gara-gara sidin ketujuh mendengar lawan orang yang bacaan ini salah memaham. Maka apabila yang membacakan ini hatinya tersalah, yang mendengarnya umat berantakan. Sama nang tadi nang hablum minan nas tadi. Nas nang mana barang dulu nang dihablumi, artinya nang dihubungi itu nang cara membawa kepada hablum minallah. Melain pada itu kan harus dihubungi. Paprok bainana wa bainal qaumil fasiqin saja. Matian sudah nang ahli-ahli nang tua-tua itu matian sudah. Adalah orang hidup belawasan. Oleh
senang itu kada balawasan itu. Ada orang mati esok sering banyak kan, yang dalam parut dia mati banyak kerja. Jadi artinya beriman akhirat dunia kurang lebih itu maksud harus itu adalah menang mahimata penang gulung langit ini sampai hendak berulas kecil di angkasa situ. Sin berdiam ya di masjidnya tadi muncul coba kesalahan di situ. Ndang ngarelong coba bawa hadis dia. Kalau memaknai kayak ini luput pada salahnya sakit hati nang Tuhan. Ada pulang kena nang membaca Quran hatib nih mentafsirkan nang kayak ini. Ada nang ahli tafsir muncul duduk atau di belakang duduk. Nah salah semestinya jadi nah kalau belajar di surat kabar belajar di majalah belajar di buku macam apa kalau tahu kisah ilmu alam kalau tahu kisah tujuannya ayat itu dan hadis itu jadi pahabisannya jadul salami yatubu qalbul mu'min kama yatubul milhu filma lima ra'a minal munkarat walam yaqdir ala taghyirihi entah kena lamun nyawa panjang umur nah hadis ini nyawa mana memikir nang kita tuh hati tuh pedih melihat kemungkaran marajalela kita ini jangankan hendak lawan tangan bapak aja kada wali apabila bapak dipikirkan orang semua apabila bapak masalah itu dipikirkan orang macam apa caranya supaya masuk penjara si pembicara itu ini nang memadahkan nang bujur nah apa jalannya supaya masuk penjara lalu dicari-cari kesalahan lain dihubung-hubungkan jadi hancur artinya hati orang nambah iman di akhir zaman bagaimana hancurnya uyah di banyak uyah itu menyakan terluka pasti kata karena melihat nang kada senonoh lagi sorong jangankan hendak mengambil lawan tangan berucap aja kada wani menyebut ucap uyah kada sedang lagi nah artinya bangkak lihat kulit nah kembali kepada masalah ini kita kembali itulah bahwasanya cinta kepada Allah mempunyai jambatan mencintai jambatan ada tersalah ya kan min haitsu anna lil wasail hukma maqasid tujuan kita menghadap Allah hakikatnya Allah menghadapi kita ini merasakan saja untuk mencapai tujuan demikian mahajatakan anggota diulahkan Tuhan anggota ini mahajatakan keselamatan diulahkan Tuhan harta dasar keselamatan diri ini seperti rumah dan lain-lainnya nang jaga keselamatan termasuk penjaga harta sempana daun untuk keselamatan ya tak termasuk saja itu tak namun naga runting yang dihara pula naga runting itu karis apabila ada di rumah kita kalau kena orang bawa di situ nah orang memang kalah di situ
lo turun aja. Ini lawan-lawannya, ini musuhnya lagi. Oh, kata Pak udah ada. Artinya apa tak? Panasan. Itu agak penting. Nah, ada sebutin kawalnya lagi karena kalau di Arab besi dah. Raja Tumpang ngarannya besi. Wah itu kalau di Arab itu pokoknya mintu aja lah kada mana gua sudukah aja. Nah, panyarikan kada panasan nang dicari itu ya satu lok 13 lok 9 nang khasiatnya supaya duit dah bakal laut naik ke rumah rezekian kita raja lawan mahabbah artinya orang kan melihat lawan kita tenang malas orang melihat kita nah itu baksun sadid muntakan anak baksun sadid itu ini apa sampana kijang kenapa khasiatnya ini no, haddamnya ini baca jagawan nah jagawan ini nggak ada musuh umat apa bisa tampar ini baca jagawan aja. Yang lalu ada Tuhan mengulahkan seseorang ahli hikmah nang dilajari Tuhan rahasia besi dia bisa menangguh mbahnya dijapainya besi itu lu bepada aja besi ulun anu ngaran haddam ulun si anu ngarannya tujuannya anu jadi hujan menangguh kira-kira ini sih nggak ada juga kira-kira artinya nah marahnya anu khasiatnya anu minta tahu aja di kawan nih minta jual berusaha mantap anu nih komplek sih kan ahli banget di bidang besi banyak anak yang ini patah aja sini ini patah itu patah maka saling urusan disuruh patah sekalinya kalau mau matak kesayangan kalau kegilaan sudah dipandangan matak mantang kepala jaga-jaga anjir ditekan nang baksun sadid nang dicari nang wong nabi linnas lalu Tuhan mengulahkan ulang lawan kita tadi ya kan gasan kita nang menghadap Tuhan jahirnya kita kena menghadap jahirnya ada hakikatnya kan Tuhan menghadapi kita kada pada ya julahkan anak pulang ya kalau mbahnya mati kita inya kalau sembahyang inya kalau baca Quran itu anaknya kawin pulang kan ya kalau lalu cucu ini bisa pulang sembahyang bisa jadi dalam umurnya apa ada kipas jalannya bisi anak bisi cucu bisi buyut bisi menantu nang mengirimi jangan dalam kubur gitu bang mengirimi Quran sembahyang mengiriminya mentakkan bisi anak naudzubillah min dzalik mah mati apa dikiriminya biol dikirimnya biol nah dikiriminya biol apanya di kubur datang ke kubur baca Quran hanya ke kubur kata nah bawa mau apa tahu apa sentereng bas atau iman kita darah sama lacung hujan tidak ada pada kubur bapak ini kada waladin solihin ini kada lain
itu kata ada bisi bapak Allah, ada bisi umah Allah. Kalau pikir-pikir ini apa supaya hafal rumahnya nyaman, sorong nih panggilannya. Untung benar arwah bisi amat. Ya kalau baca Quran aja gawian. Adalah dia takunya terbongkar kuburnya. Untung benar arwah bisi anak artinya. Ya kan? Pak ibadah. Nasi kungnya besian benar arwah artinya bisi anak. Tuh tangkap polisi. Hati-hati kan. Ya anak nang soleh tulang beriman. Datang Quran beberapa atau model sahabat sehari di awal Islam bisa wanita di rumah aja bacaan Quran hadiah akan dasar kalau bapak di kubur bisa juga ngarannya ziarah sir macam apa ziarah sir. Nah kita buris lawan jari di hadapan kita di rumah buris lawan jari di hadapan buris. Lalu hakikat memang buris ini kubur arwah bapak. Lalu kita baca doa itu ngarannya sama lawan kita sejarah kamakom sisi. Dan kalau ada orang yang kasyaf ini melihat bahwa sisa ada di kubur arwah. Karena wa innama likulli imri'in mana karena almar'u ma'aman ahabba. Dalil-dalil cukup. Pak diguris di hadapan yang tenang. Kalau diyakinakan kubur Rasulullah, lalu ini menghadap kubur Rasulullah. Kurang nang kasar melihat ada di Madinah. Padahal ini rumahnya aja. Nang dipandang Tuhan wa imamna yang dulu ilah. Ulubikum hatinya juga. Ziarah sir ngarannya kita. Kalau ziarah jahat ya teman. Semua orang lalu tak. Datang kasih salam. Ibadallah jinakum gasadnakum talaqnakum. Ya kita. Jadi artinya jangan dikira orang menang pada kubur kuitan itu kada jarahnya, jangan dikira. Sebab jarah itu ada dua, ada sir, ada jahat. Nah itu maksudnya yang kita baca ya wa kadzalika hubbuh li aqaribi wa asirati yarjawi lahu bihi kamali nafsih juga fa innahu yara nafsa khasiran bihim qawiyan bisababihim mutajammilan bikamalihim fa innal asira wal mal wal asbab al kharija an al jarrah al mukammil lil insan wa kamal wujud bal wa mahbub bi tab'i la mahala fa idzan al-mahbubul awal inda kulli hayyin zatuhu wa kamalu zatihi wa dawamu dhalika kullihi habis wal makruhu inda ulidul dhalik fa huwa asbab fa hadha huwa awwalul asbab ya kan as-sababus sani al-ihsan nyekesanya kan sebab cinta kalau masalahnya ya kalau sebab cinta. Pembicaraan kita kan masalah sebab cinta kalau ada semalam keturunan. Ya, cinta kepada diri, ya kalau cinta kepada orang lain, tapi namun bolehnya kalah diri kita juga. Sabab yang kedua cinta, sabab cinta ya kan al-ihsan
Jadi mintu darah. Kenapa jadi cinta lawan sesuatu? Karena sesuatu itu lekat, elok. Kenapa jadi cinta lawan sesuatu? Karena sesuatu elok. Nyawa kenapa aja jadi cengang karena mata ke situ ngapa bagus banget ya. Nah ini awal sabab cinta. Karena apa? Barangnya elok. Nang kedua sababnya kada lamun elok barang itu kada elok kada. Cuma barang itu benda itu ya kan berbuat baik lawan kita. Misalnya asi buruk benar asinya, tapi anginnya itu nyaman, ada asin yang hanya, tapi arwah-arwah macet aja. Pahamlah? Nah ini karena ini itu ada berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada kita, mau tidak mau, karena kebaikannya sudah sampai, kita mesti cinta lawan seseorang itu, lawan orang itu. Adakah orang yang elok selain dari Allah? Nah, ini putingnya kehabisannya. Adakah orang yang membuat baik selain dari Allah? Nah ini kita tutup aja sudah, kita kunci aja langsung sudah. Umur aku udah tahu, mendiimit kalau ada sampai umur. Nah itu. Jadi guru-guru sarapannya, nang elok itu Allah, nang membuat baik pun Allah. Lamun bangsa manusia ini baik rupanya nang baiknya nang maulah siapa? Allah. Berarti nang elok itu siapa? Nang maulah. Manusia memberi kita duit 200 juta ya kalau nah nang menggerakkan hatinya memberi kita itu siapa? Allah. Berarti nang membuat baik itu siapa? Allah. Nang ini orang mati nih, mati lawas jerabu nawas. Ada kisah Abu Nawas kalau kisah bepasan yang bawasnya penunda mati kalambunang buruk nang limbang batahi umanan ini aja ulah kapan kena ada ulah kisah itu jadi banyak di kapan lawan nang kelambu ambutut nang sudah bahibak lawan pengpijit itu muka nakir datang menakun man rabbuka siapa Tuhannya? Kerja Abu Nawas orang mati lawas ya. Mana buktinya jangan banget apa ngejar buruk kisah bener aja panggil kisah bari belajar fikih kapan itu kada perlu banyak ya kalau apalagi larang minta kisahnya kalau timbul kisah ini mengesambut bari belajar fikih bari masalah kapan. Nah jadi sabab kedua jadi cinta orang itu berbuat baik kepada si kita, pahamlah. Pak innal insan abdul ihsan. Karena manusia ini tunduk melewat kebaikan orang. Ya kan? Ya kan? Tunduk melewat kebaikan orang. Kalau nang buat baik ini orangnya orang baik, kita tunduk kepada orang lain. Lamun nang menyuruh duit ini orangnya orang yang kada baik, kita terpaksa mendukung yang kada baik. Buat saja kada baik, hendak lagi tambahin. Kada paham juga, bulingan saya kita. Hanya kita ini mesti terpengaruh dengan kebaikan. Nah kalau orangnya soleh, kita terpengaruh kepada kesolehannya melewat bariannya.
Nah inilah yang disebut oleh Nabi ni'mal malus salih lirrajulus salih. Waqad jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Ini sudah menjadi tradisi samunyakan hati manusia jatuh cinta kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya dan merangut lawan orang yang selalu berbuat jahat kepadanya, ya kan? Jangankan manusia, kucing aja gini paham siapa yang rajin memberi lawan ini iwak digiringinya aja maka bisa menjilat ke batasnya. Kucing kita sudah. Tapi kalau siapa yang rajin membawa akan pemukul, si kucing itu jauh-jauh melucat sudah. Kucing aja sudah tahunya. Nah lalu kita jangan lupa kalau sudah dua macam ini adalah penyebab cinta. Pertama karena elok, karena langkar, bungas, cantik, tak ada cantik selain dari Allah. Kalau sabab cinta itu adalah sosial, tak ada orang yang sosial selain daripada Allah. Ini menurut pandangan agama. Malaysia aja nih ada. Nyamannya tamunya berikutnya nyaman banget. Nyaman kali Pak. Ada kawan lagi kan nyaman itu bangsa. Maka mulnya terasai nyaman itu kan. Tahu lagi ya. Kalau kau pandai lagi ya. Nyaman ma'rifat ini. Wa qala Rasulullah sallallahu Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbu qalbina. Ya Allah, orang-orang fasik itu jangan sampai inya itu memberi ulun kena ulun taturun lawan kapasitasnya, tunduk lawan inya. Ini doa Nabi lawan siapa sih? Ini berdoa lawan Tuhan. Isyaratun ila anna hubbal qalbi lil muhsin ittirarun la yustata'u dafuhu wa huwa jibillatun wa fitratun. Ini satu bayangan kepada hati itu cinta kepada orang yang berbuat baik secara otomatis. Ittirar itu otomatis kada bahajat pikir. La yustaqaq dafuhu nang kada kawan itu. Iya kan? Sampai ke kucing ya paham. Wa huwa jibillatun wa fitrah, dan cinta hati kepada orang yang berbuat baik itu adalah tabiat insting. Tahu insting itu karena anak kalau habis parut kalau nangis langsung belajar aja. Nah itu insting bahasa Inggrisnya. Bujur kali. Nah, jadi kita nih kemasukan Inggris juga adalah la sabila ila tabiyiriha. Kada kau diubah, tinggal lagi ini penentuan iman, ya kan? Apabila iman kita tadi memandang bahwa yang berbuat baik ini Allah, kemana kita jadi? Oleh sebab itu ucapan alhamdulillah, kada ada alhamdulillah suwana, kada ada.
ya kan? Padahal datang ke rumah kita membawa karung sebabul suanang. Kalau kan alhamdulillah suanang ada, alhamdulillah suanang ada, alhamdulillah melawan suanang ya paling-paling thank you itu sudah cukup aja. Nah baru terima kasih tanggung di babu Israel syukuran jarang. Bah kalau sudah pandangannya sampai kepada Allah, melihat ceknya bagus, ingat yang bagus itu Allah. Melihat pulang semen datang sahabat semotoran suratnya untuk bantuan bangunan langgar Ar-Rabah. Pandangan hati yang mengirim semen dari Allah. Ini iman aja lagi naik. Lawan bangsa si motor itu ma'antar semen coba pacu bener suruh berjalan anjurakan nyawa situ suruh kawalah kalau awal itu memadahkan la hawla wala quwwata nyata banget deh temennya dintu lo kok bukan ada yang paling nyaman selain daripada ma'rifat mulai di dunia sampai di akhirat. Ini pelajaran Bang Elneh. Ada yang paling nyaman di dunia sampai di barzah selain dari ma'rifat. Yang paling nyaman pada di dua tempat ini. Paham lah. Nah kena di padang mahsyar itu kadang-kadang yang paling dekat selain dari memandang keelokan Allah. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Kan mulai di kubur dari saya menuju padang mahsyar menuju rahmat. Ya jadi orang bahar itu belajar banget urusan ma'rifat itu belajar banget. Mbak sudah belajar orang guru ini ujar gurunya habis sudah kayak udah kalau ini ulah belajar ma'rifat habis sudah kayak udah kalau ini ulah ma'rifat tukang menjelajah supaya jangan terdinding dah ya kan. Wa bihadza sabab qad yuhibbul insan al ajnabiyyah alladhi la qarabata bainahu wa bainahu wa la ilaqata. Nah, karena tadi sabab kedua tadi ya kan. Oleh sebab itu banyaklah manusia yang ada hubungan pula juga. Tapi kenapa jadi baca jaga? Ya kan? Karena hukuman ihsan tadi. Kebetulan hadisnya tahadaw tahabu tahadaw wa hadza idza uqiqa wa raja'a ila sababil awal. Tapi nang ini lah nang kesabab buat baik ini sabab cinta yang kedua lamun kita halusi ini kebulik kayak yang tetambayan dari juga ya kan. Kenapa tetambayan? Yaitu elok ya kan, yaitu sifat elok daripada keelokannya minta zat itu sifat jamal di bawahnya ihsan.
Berarti ihsan ini sebagai bukti bagi sifat jamal. Jamal ini sebagai bukti bagi dat. Itu lagu Bahari dan Maji Bahari dan tulis kayak itu. Fa innal muhsin man amadda bil mal wal ma'unah wa sa'il asbabil muwassila ila dawamil wujud wa kamalil wujud wa husulil hudus allati biha yutahayyatul wujud illa anna al-farqa anna a'dhal insan bil mal wal mahbubatun li anna biha kamal wujudi wa ya ainul kamal al matlub habis fa amal muhsin falaysa huwa ainul kamal al-matlub lakin qad yakun sababan lahu at-tabib alladhi yakun sababan bidawu bisyatil Allah fa farqun bainahum bis sihah bainahum wa bainahum bit-tabib alladhi huwa sababus sihah. Nah, lalu antara kurang cinta lawan kesehatan badannya ya nenek. Nah, sedangkan kesehatan badan ini Tuhan menggunakan jambatan sehat itu adalah dokter. Jadi hati kita ini cinta juga kepada dokter, ya kan? Ya kan? Dasarnya karena cinta lawan sehat. Tapi kalau dihitung, ditimbang, mana dua banyak cinta lawan kesehatan, lawan cinta lawan dokter? Jelas tak banyak cinta lawan diri kesehatan tadi daripada cinta lawan dokter. Buktinya apabila sudah sehat kita akan mengiyo dokter lagi. Dokter pun apabila sudah melihat sudah sehat ujarnya silakan ulang, pasien yang lain ulang masuk. Ya kan? Nah, jadi itu ada perbedaan antara sinar ketambayan tadi ya kan lawan sabab yang kedua ini ada perbedaan. Walhasil Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun kepada manusia ini adalah untuk supaya manusia itu nyaman menghadap kepada Allah. Ya kan? Baik artinya anggota maupun keselamatannya, harta, anak, keluarga dan kawan-kawan dan lain-lainnya. Kesemuanya adalah supaya kita ini nyaman menghadap Allah itu nyaman. Kitanya aja lagi mau apa? Kitanya aja lagi. Apalagi jasa wa tabib mahbubun la lidati bal di'ana sababun lisiha wa kadzalikal ilmu mahbubun wal ustad mahbubun walakinnal ilma mahbubun lidati wal ustad mahbubun likauni sababal ilmi mahbub. Nah, sama lawan kita cinta lawan ilmu itu ilmunya itu yang kita cintai. Adapun guru kita cintai juga, cuma cintanya kita lawan guru mestinya kurang, ya kan? Sebab yang kita cari di kayak guru itu ilmu, ya kan? Buktinya limpahnya tamat, ya kan? Banyak tamat, riwayat gurunya namanya tamat, tamat aja. Nah itu. Ya kalau bahasa kasar itu tadi lupa kacang daripada tadinya kulitnya apa, lupa kacang daripada paman. Sebab yang menanam kacang ini paman. Kalau lupa kacang daripada kulitnya itu dia so. Bahkan di mana sudah kemana aja mandak mata pada singlupaan lawan Tuhan, ngapa aja yang didangar pada singlupaan lawan Tuhan, nyambung terbang dah. Bisa duit terus seluruhnya banyak, ya secara liullah, sedang aja itu kalau jadi masalah itu. Yang penting hati senang dulu, habis ada.
Kesenangan itu hendaknya di ilmu faknya ma'rifah, bukan ilmu fak nang lain. Habis awal ustaz mahbub kalau sebab ilmu mahbub wa kadzalika ta'am syarat mahbubun wa dadal mahbubatun lakin ta'am mahbubun lidati wa dadal mahbubatun lianna wasilatun ila ta'am. Jujur juara orang nih kan tujuan nak makan nasi samin ya kan naik duit kalau orang dikasihnya dulu duit dikasihnya mbah menukar saminnya untuk kalau nukar raginya untuk kalau barasnya susunya ulang bawangnya macam-macam ya kalau orang udah ngasih samin ayamnya ngasih salik jadi kita itu mau tidak mau apabila hendak makan nyaman duitnya ada dulu ya Allah. Cuma kita mencintai duit ini kada sama dengan mencintai makanan. Nang kita tuju tuh makanannya bukan duitnya. Oleh sebab itu seumuran manusia nih kada pernah kesulitan duit ya kan? Ada kan yang pernah kesulitan duit? Kada pernah sebabnya kada makan duit. Kalau kesulitan ayam rancak aja iya kan? Sarang seumuran dari kesulitan duit ya. Mau kada makan duit juga. Wadadanir mahbubatun li'anna wasilatun ila ta'am faidah yarji'ul farqu ila tafawudir rutbah benar aja wa illa faqul wahid yarji'u ila muhabbatul insan nafsahu faqul man ahabbal musin li ihsani fama ahabba dadahu tahqiqan bal ahabba ihsanahu wa huwa fi'lun min af'ali law zala al-hubbu ma'a baqa'i dhatihi tahqiqan walau naqasa al-hubbu walau zada wa yatatarraqu ilayhi al-ziyada wal nuqsan bihasabi ziyadati al-ihsan wa nuqsanihi. As-sababu salis an yuhibba syai'a li dhatihi la li ardin yanalu minhu bara'atihi. Ada sesuatu yang dicintai itu memang bendanya itu yang dicintai, bukan ada sampingan lain. Nah, hadza wal hubbul haqiqi al-balik. Nah inilah nang bujur-bujur cinta sejati. Ya nah. Kan minta tadi cinta pertama karena elok, cinta kedua karena pemberiannya. Ya kan? Cinta ketiga tidak memandang keelokannya, tidak memandang pemberiannya, tetapi karena dirinya. Nah ini nang cinta nang bujur-bujur cinta sejati. Jadi Tuhan yang maulah manusia ini diulah Tuhan manusia bertahan. Lumba sudah diulah itu lalu ditampani Tuhan. Nyawa siapa? Ulun hamba biar. Nang nyawa kasih siapa? Biar. Suara bulan. Kada telonjongnya sekali. Ya neh. Lalu Tuhan baulah surga. Bulah surga. Lah. Banyak melihat ke surga 99%. Cintanya tadi sudah balik ke surga. Jadi 100% aja nang tetap lawan Allah Ta'ala. Kada asli lagi cintanya. Anu terpengaruh oleh surga. Ujar Tuhan, ya kakada undar yang maulahkan surga nyawanya kada beriman. Jadi nyawa beriman ini karena surga benar aja. Jadi orang ini bintangnya itu sedikit saja, kada banyak bintangnya, ya bintang satu kan saja atau secoret saja. Ini
lalu nang sabar 100% ini nang tetap Tuhan ulahan neraka pulang mbahnya melihat siksa neraka nang satu ini bagi 100% pulang 99% karena takutan neraka pulang. Nah seperti itu ujar Tuhan jangan pada ulahakan neraka nyawanya pada taat benda. Jadi nyawa taat ini dorongannya karena takutan neraka pada asli gua. 2 kali sekali tinggal ngelawan Tuhan aja kada tahu surga kada tahu apa neraka tetap tahu diulahakan Tuhan dunia pulang jalan sisa ini terbagi pulang 100 pulang 99 matanya ke dunia pulang daripada pangkat daripada macam-macam lah dunia daripada kursi buruk lah atau kursi terbakar bahkan tuh DPR kita kan terbakar di mana duduk lagi terbakar. Nah badiulahan dunia 99% tinggal lagi 1% melawan Tuhan utuhnya ujar Tuhan lawan nang ini ikam ini aku ulahakan surga kada hiran-hiran jiwa aku ulahakan neraka kada hiran-hiran jiwa ulahkan dunia kada hiran-hiran jiwa napa ngeteh makan kita oh Tuhan itu orang pandangan bayar kada memang mengesahkan banget asakan dangan pun Tuhan kan tak mengesahkan sendiri dilihat. Jadi ujar Tuhan apa maksud andika jawabnya ini wa innaka la ta'lamu ma nurid apa yang ulun kehendaki jelas saja lewat ilmu yang sudah ada perlu ulun membuka rahasia ini dia tahu aja kalau kayak itu aja Tuhan nyawa ini kahada karena surga kada karena neraka karena apa takut karena neraka kada menghendaki surga kada menghendaki keduniaan nyawa menghendaki unda iya kada kesalahan dari pemahaman menilai munjir pian hendak lawan pian aja kesalahan. Nah kalau begitu nyawa merahnya cinta karena unda sejati lalu kepada orang yang cinta sejati unda dadakan bala yang lebih besar dan lebih banyak daripada gunung-gunung yang ada di dunia ini sanggup ada menyandang bala ini lawan ini apa jawabannya ini ujarnya menjawab keadaan lamun bala itu pian yang maulahnya ulun menerimanya dengan sukacita ya Allah. Nah ujar Tuhan antum ibadi hakka nyawalah nang bujur-bujur hamba unda 100%. Jadi orang tuh pada sampihan dapat bala bala itu bangsa tertib majzi seperti bakla-baklan artinya begini bala itu karena putus-putusnya cuma inya itu pada memandang bala juga. Nah di sini duduknya perkataan Sultanul Auliya innama arafal bala man arafal mukli ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang tak tahu mendapat bala itu orang yang memandang nang menurunkan bala itu kekasihnya Allah. Wahada huwal hukmul haqiqi al-baligh alladhi ainu hawdihi. Hada huwal hukmul haqiqi al-baligh alladhi yusafu bidawami
kulla jamalin mahbubun inda kulli mudrikil jamal wa dzalika li ainil jamal li anna idrakal jamal fi ainul laddah wal laddah mahbubatun li dzatiha la li ghairiha wa la tadunna anna hubbas suwar al jamilah la yutasawwar, artinya pada terima akal illa li ajli qada'i syahwat faqad saja fa inna qada'a syahwat laddatun ukhra faqad tuhabbu suwarul jamilah li ajliha wa yadhaku nafsul jamal aydan ladidun fa yajuzu an yakuna mahbuban li dzatihi wa faifa yunkaru dzalik wal khamratu sayur-sayuran wal ma'ul jari mahbub la liyushrabal ma' wa tuqalul hadra au yunal minha haqqun siwa nafsi iya. Kalau kita tuh ada bisi ya ke taman di sana ada pulang air mancur, bukan air mancur itu kesenangan kita tadi untuk meminum, tidak, cuma kita melihat itu senang, bukan artinya kambang itu tadi kita gembira hati untuk kita petik kita makan kambangnya, ada juga cuma banyak buka mata melihat kambang itu, melihat air mancur kita umah hati kita lagi ya gembira. Nah, ya kan, karena di situ Allah tajalli dengan jamalnya, dengan keelokannya itu tadi. Kalau di kedokteran itu perlu benar bisukan itu melihat yang hijau-hijau itu untuk kenapanya mata, ya kan, supaya mata itu jangan lebih sikap rusak, jangan melihat yang hijau-hijau. Berjalan tak perlu juga bisukan kita supaya jangan lumpuh, sebab apabila lumpuh kenapa berjalan? Ya lah, sudah tahu namanya. Jadi ujar sidin wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibul khabar wal ma'a. Rasulullah hobi memandang anu taman itu. Hobi Rasulullah memandang air mancur. Itu hobinya Rasulullah. Di Jakarta apa? Taman Mini ngarannya. Taman Mini. Ya kan? Mini aing nang maulanya Mini. Wah. Ayat tangge ini. Mulai tuh ini. Ujar bupati ini nang maula. Ujar gubernur. Jangan kita datuk Rasulullah itu ketujuh mulai hijau-hijau. Ada ayatnya itu fasiru fil ardi, ada ayat sosial. Jadi ada guru itu, apalagi guru tasawuf itu menyuruh murid-muridnya itu siap berjalan ke padang. Di padang itu kan banyak rumput-rumput, berjalan di hutan, banyak rumput-rumput. Nah itu sialah narangnya. Nah di situ ada kena sungai-sungai. Mun ketutupan berjalan-jalan itu kan panas. Lalu ada sungai, banyunya bersih, duduk di situ sebelah kiri basah sebangkal berutune. Kunjurakan batis banyunya mendosok sini. Ya Allah, kata lagi. Tak kami ini akan merasa lagi dari nyaman di situ. Apalagi pulang ada punde di atas kepala, lapang angin ada boleh tekan makhluk Allah Ta'ala makhluk Allah Ta'ala dulu. Nah itu Rasulullah SAW. Jadi kita tahu sudah. Artinya Rasulullah itu yang paling sidin ketujui itu khudra, yaitu sebangsa taman-taman, bunga-bunga itu, wal ma'ul jari dan banyunan mengalir. Wattiba'us salimah qadiyatun bistizdadin nazar anwar wal azhar wal afyar al madiyah al alwan
al-hasanah an-naqsi al-munasib al-syifri hatta anal insan la tanfariju anhul humum wal humum bin nazar ilaiha ila al-gharabi ardin wa ra'an nazar. Sampai-sampai orang yang sakit hati, ya kalau mbahnya melihat itu hilang sakit hatinya. Ada apa rahasianya di situ? Padahal kalau ada jamur, ramuan Madura ada apa ada, tapi mbah melihat itu kenapa hati itu hilang anu nongkrong sigar lalu. Padahal di hutan itu kan berjalan guring kena tawa samut sih mbah. Tapi kenapa hati gembira banget? Di Padang itu nalah bejukung nalah panas tahu kayak kamu biarnya anu juan tuh naba Besarawang panas matahari ini kan menumbuk ke banyu. Nah panasnya banyu menumbuk ke muka tetap hirang jomah ya lalu betapa talon pupur barasta topeng gimana ateng duduk aja menjukung tenang pinggang sakit kalau tak lampu kedada hujan pulang tapi ya Allah banyak sudah sandarakan jukung nah nasi kuning 3 bungkus milap-milap harayan yang di rumah seperempat bungkus saja ya Allah mau sudah dibawa ke Padang tak nampak jadi nyaman benar nasi bungkusnya itu padahal sudah dingin sudah dingin nasinya kalau di rumah itu karena panas nah karena rupanya adalah ada rahasia Allah di Padang itu ada rahasia Allah di hutan itu ada rahasianya kadang-kadang dilihat orang di Padang itu orang sakit hati kan kadang-kadang lihat dia aja lah itu berjalan ke Padang ada orang sakit hati di Padang itu kadang-kadang aja dia melanjut jokong lah lalu misalnya apa namanya tuh karam jokongnya ya tahu aja tahu aja ya padahal iwaknya habis umpannya habis jiwa ya kalau rokok pak jangan rokok nih itu basah apalagi rokok ada geser lagi ketawa aja kenapa ini tahu ada musuh ya kayaknya ada jukung lain yang merujuk lah kita ada merujuk-rujukinnya seorang diri sangat orang jauh ada musuh iya nang lalu datuk kelampaian itu ketujuh ya kan namanya sederhana sudah terlalu menyebarang kamana tak orang jual bepang namanya sebarang setambang Pingaran dari Pingaran situ kebon situ sih kebon lah begitu kena senang pulang ke Sungai Tuan pulang nah jadi di ngaran Sungai Tuan itu kalau ada sungai di tengah-tengah situ sidin umpat begawi mula ukaran mengawinnya kada mun serongonan ada nang ngesakan tempat silin jadi jalan akan silin kalau jadi sungai benar dusta banget cuma silin tempat begawi menambuk lalu disebut Sungai Tuan hatinya sungai nang Tuan Syekh Muhammad Arsad umpat menambuk di situ nah itu satu Sungai Tuanan itu tahu lagi kan siku aja umanya bini silin siku aja Tuan Palung ya kalau kan sudah nah sidin nih kawin lawan Tuan Palung juriannya itu nang sambunyian nang Sungai Tuan itu ya itu si bini aja ayo berapa buah langgar di sana untungnya datuk kelampaian kiriman datang terus kalau tak coba itu malam-malam situ malam arba malam ahad ke berjalan ke lampai itu ada aja di rumah siapa di langgar mana orang baca maulud habsine jadi datu di kubur dapat kirim waladun soleh ya kula
Dibero tak pulang bilang anak separapat bero tak Juliet kelampian aja. Padahal ada banyak sih kok aja kan Datuk Ali Junaid aja yang dikirim ke sana aja di kode. Cuma sih ini pembinian saja, pembinian. Banyak anak sih tuh Juliet itu banyak bero itu. Bero itu lawan dalam pagar bahari bilang pada lainnya. Ya ketahlilannya ya kayak apanya bekas nang membawa ya haluan Datuk Ali Junaid Barau anak Qadi Haji Muhammad Amin Pangarun anak Mufti Jamal Luddin anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad Datuk Ali Junaid Barau di Beros itu mulai di balik papan mas sampai ke Beros itu nah apa kayu nang tukang kayu ini kan kelapa namanya nang dilalui ini hutan sini lihat ini pindah kelaparan ada karena batang singgahan sini dikit singgah naik situ mana naik situ berpajam presiden nyawa dulu pajam dulu nyawa lu tukang kayu berpajam memang tukang kayu berpajam buka mata saprahan ada di atas batang tadi panas nasi samin nah tahu berapa warnanya 6 ba 7 ba 8 ba 4 ba tahu napa ada tukang kayu dari sana pokoknya anu arwah Datuk Ali Junaid Barau ini keramatnya itu nampak banget apabila sidin hendak ada napa aja ada Datuk Haji Muhammad Ali Junaid Barau kemudian apa lagi tadi wa kullu husnin wa jamalin fala yakhlu idraku an daddah wala ahada kiru kaunal jamal mahbuban bitabi fa in sabata apabila sudah lawan kita itu kada ragu-ragu lagi itu bahasa Arab sabata sabit artinya sudah mantap sudah annallaha jamil nah ya kan nang elok itu siapa Allah kana la mahalata mahbuban illa man inkashafa lahu jamalu wa jalalu kepada orang nang makrifat kepada Allah kada boleh tidak nang paling nyaman di hatinya hanya Allah saja paham kan ya kan nah karena memandang keelokan Allah terus menerus di hatinya lalu orang ini tidak ada lagi sifat duka kita hanya gembira terus nah inilah yang disebut dalam Quran lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah sebelumnya itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah kama qala Rasulullah SAW innallaha jamilun yuhibbul jamala Allah Ta'ala itu mempunyai keelokan dan Allah Ta'ala pula suka lawan apa-apa nang elok nah jadi ada sahabat datang kayak Nabi tak
takutan berpakaian anyar, berpakaian agak takutan. Ya Rasulullah, ya ulun takutan karena berpakaian bagus-bagus kalau binaria. Kalau binaria, jadi kadang-kadang ulun pakaian yang bagus-bagus nang bertambah-tambah aja. Rasulullah bersabda, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Lamun orang Mesir kampungan membaca Inna Allaha gamilun yuhibbul jamal, nyejim tu jerika gamal. Lamun orang Hadramaut Ulaiki membaca Inna Allaha yamilun yuhibbul yaman, jim tu jadi ya. Jadi bahari ada orang Arab datang di Yaman, di Martapura sini. Patuh lawan tu Nijama pasti ada. Bahari itu kan pada datang lagi nama Derwaya ini jambatan pada dalam kelotok itu pada kan jukung ya. Jadi jarak Haji Yaman Yukun artinya Haji Jamal bawakan jukung minta Haji Yaman Yukun ya. Al-aslur rabi' fi bayani makna husni wal jamal. Sekarang kita memasuki pembicaraan apa sih yang sebenar-benarnya elok itu. Rupanya ada juga elok nang ada bujur lah. Kalau bahasa kitanya elok asli elok nang liwat. Jadi isah anak-anak mana nang liwat bawa nang asli. Ini pembicaraan enak. Jualan nama kita di sini. Mudah-mudahan kita berikan usaha alfa. Bismillahirrahmanirrahim. حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.